Silakan Saudara Jerry duduk di hadapan kami. Saudara sehat hari ini? Sehat. Baik. Kita akan melanjutkan pemeriksaan perkara saudara dengan acaranya sesuai penundaan persidangan yang lalu adalah pembacaan pembelaan dari saudara sendiri dan penasihat hukum saudara. Saudara sudah siap? Sudah, Pak. Ya. Penasihat hukum sudah siap juga? Terima kasih, sudah siap. Baik. Kami persilahkan kepada saudara Jerry terlebih dulu. Saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Diserahkan? Enggak. Oh, saya duluan yang baca. Iya. Ya. Maaf, saya pikir kuasa hukumnya dulu. Tapi tidak apa. Sudah. Siapa yang mau duluan? Saya dulu. Ya, bagusnya saudara dulu. Iya. Ya, jadi penghargaan juga untuk saudara bisa membacakan terlebih dulu. Apakah dibacakan semua atau sudah ada di dalam pikirannya mau disampaikan? Sudah saya susun menjadi 7 poin. Ya. Ada yang sudah di luar kepala, ada yang beberapa saya harus baca juga. Baik, silahkan dan kami beri kesempatan kita dengarkan dengan tertib. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya jika pledoi saya tulis ini agak sedikit panjang, karena ada 7 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada yang mulia. Dan tunggu dulu ya, masih ada suara. Oh iya. Poin pertama, yang mulia, saya ini anak tunggal. Orang tua saya itu bercerai sejak SMP. Ibu saya sudah sepuh dan saya sebagai putra satu-satunya. Cuma saya yang bisa menafkahi beliau, terlebih sejak pandemi beliau kehilangan pekerjaannya dan sakit diabetesnya makin sering kumat. 3 saudara beliau sudah meninggal duluan akibat diabetes. Jika saya ditahan lebih lama, saya sangat khawatir akan kesehatan beliau. Beliau tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa mengurus kesehatan serta menafkahi hidupnya selain saya. Kalau ayah saya tidak mungkin bisa membantu karena mereka sudah bercerai. Dan ayah saya juga sudah punya keluarga sendiri yang punya kebutuhan yang tidak sedikit. Lalu poin kedua, istri saya adalah seorang anak yatim. Istri saya adalah seorang anak yatim yang tidak pernah kenal sosok ayahnya. Mendiang ayahnya meninggal saat istri saya masih dalam kandungan ibunya. Sebelum saya di penjara, saya dan istri cukup mampu menafkahi ibu serta adik-adik istri saya yang usianya masih belia, masih kecil-kecil. Namun sejak saya dibully, otomatis istri saya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Saya benar-benar gak tega dan kasihan melihat istri saya bekerja seorang diri. Terlebih dia juga harus menanggung hidup saya di dalam bully. Poin ke selanjutnya, saya sangat tidak ingin membuat istri saya sengsara lagi karena hidupnya sejak kecil sudah dipenuhi oleh penderitaan. Apalagi di rumah kecil kami tidak ada sosok laki-laki yang bisa menjadi pelindung jika terjadi sesuatu. Ini penting mengingat sejak pandemi angka kriminalitas di Bali cenderung meningkat. Saya dan istri masih tergolong pengantin baru yang mulia. Kami menikah beberapa bulan sebelum pandemi. Rencana bulan madu kami itu gagal total karena pandemi. Lalu saya dibui 10 bulan akibat mengkritik ini. Baru 2 bulan saya bebas. Bulan Juni 2021 saya kena kasus lagi. Kali ini saya benar-benar kapok, menyesal dan sungguh malu telah menjadi suami yang gagal membahagiakan istri saya. Poin ketiga,
Sebelum saya dibui untuk kedua kalinya ini, saya dan istri baru saja hendak memulai program bayi tabung. Sebagai anak tunggal, saya masih ada hutang besar kepada kedua orang tua saya, yaitu memberi mereka cucu pertamanya. Mengingat usia orang tua saya yang sudah sepuh, saya khawatir saya akan kehilangan kesempatan untuk membahagiakan mereka dengan kehadiran cucu yang teramat sangat mereka nantikan. 4. Saya memiliki beberapa usaha di Bali yang sebagian besar sudah bangkrut akibat pandemi. Namun masih ada satu usaha yang telah menjadi suami yang gagal membahagiakan istri saya. Poin ketiga, sebelum saya dibui untuk kedua kalinya ini, saya dan istri baru saja hendak memulai program bayi tabung. Sebagai anak tunggal, saya masih ada hutang besar kepada kedua orang tua saya, yaitu memberi mereka cucu pertamanya. Mengingat usia orang tua saya yang sudah sepuh, saya khawatir saya akan kehilangan kesempatan untuk membahagiakan mereka dengan kehadiran cucu yang teramat sangat mereka nantikan. 4. Saya memiliki beberapa usaha di Bali yang sebagian besar sudah bangkrut akibat pandemi. Namun masih ada satu usaha yang masih berjalan, meskipun keuntungan dari usaha tersebut hanya cukup untuk membayar gaji karyawan saja. Jika saya sebagai pemilik sekaligus kepala marketing dari usaha tersebut ditahan lebih lama lagi, usaha saya yang masih berjalan ini akan menjadi bangkrut beneran. Dan saya kasihan karena sebagian besar karyawan-karyawan yang masih saya pekerjakan itu mereka adalah anak-anak rantau yang berasal dari luar Bali, dan mereka harus mengirim sebagian gajinya ke orang tua mereka di kampung asalnya. Pemasukan saya yang lain, band saya Sport Manager juga belum bisa konser seperti biasa akibat pandemi. Jadi satu-satunya pemasukan saya adalah dari akun Instagram saya yang sudah lenyap tersebut. Poin kelima, sebagai duta BNN, saya masih ingin melanjutkan tugas negara yang saya emban, yaitu untuk terus mengedukasi dan menjauhkan generasi muda Bali dan Indonesia pada umumnya dari bahaya narkotika. 6. Terkait pertikaian saya dengan Adam Denny, saya sudah meminta maaf beberapa jam setelah saya menelponnya. Saat itu Adam Denny juga sudah memaafkan saya. Bahkan kami berjanji untuk bertemu di Bali di bulan Desember 2021 guna berdiskusi sehat terkait beberapa isu. Saya tidak ada menyentuh Adam Denny, apalagi menyakiti fisiknya. Saya juga tidak merugikan Adam Denny secara mental maupun material. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Adam Denny mendadak tenar dan diundang ke beberapa podcast besar dan menjauhkan generasi muda Bali dan Indonesia pada umumnya dari bahaya narkotika. 6. Terkait pertikaian saya dengan Adam Denny, saya sudah meminta maaf beberapa jam setelah saya menelponnya. Saat itu Adam Denny juga sudah memaafkan saya. Bahkan kami berjanji untuk bertemu di Bali di bulan Desember 2021 guna berdiskusi sehat terkait beberapa isu. Saya tidak ada menyentuh Adam Denny, apalagi menyakiti fisiknya. Saya juga tidak merugikan Adam Denny secara mental maupun material. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Adam Denny mendadak tenar dan diundang ke beberapa podcast besar seperti Deddy Corbuzier, Deddy Sumargo hingga Hotman Paris. Adam Denny sangat menikmati status barunya sebagai selebriti. Hasil visum forensik di kepolisian juga membuktikan tidak ditemukannya gangguan psikis yang dialami akibat kalimat-kalimat yang saya ucapkan saat saya menelpon dia pertama kalinya. Poin selanjutnya, situasi ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang saya dan istri saya alami. Maaf ini agak sedikit gelap yang mulia.
kami sempat hampir bunuh diri. Jadi saya dan istri sempat hampir bunuh diri berdua karena benar-benar merasa buntu, bingung, kami tidak punya uang, tidak punya penjara menanti lagi. Saya baru bebas dari penjara. Saya dan istri benar-benar ada di titik terendah. Saya bahkan sudah mencoba mengakhiri hidup saya. Ada Pak Wayan, dia saksinya, dia tahu apa yang saya lakukan, dia melihat bekas-bekas luka tersebut, dan untungnya saat itu bisa diselamatkan oleh istri. Jadi saya masih bisa bernafas hari ini. Selain saya, istri saya juga mengalami depresi yang luar biasa hingga sakit dan berhari-hari tidak bisa makan. Belum lagi kami harus keluar banyak biaya untuk bolak-balik Jakarta Bali terkait mediasi serta pemeriksaan kasus ini. Adam Denny punya rekam jejak memeras, menjebak orang, terutama public figure. Dia juga sering memaki-maki dan mengancam-ancam orang di medsosnya. Banyak bukti dan ada saksinya. Juga ada rekam jejak dia berfoto sambil mengancurkan jari tengahnya ke foto Bapak Presiden Jokowi. Jika sama Presiden, selain saya, istri saya juga mengalami depresi yang luar biasa hingga sakit dan berhari-hari tidak bisa makan. Belum lagi kami harus keluar banyak biaya untuk bolak-balik Jakarta Bali terkait mediasi serta pemeriksaan kasus ini. Adam Denny punya rekam jejak memeras, menjebak orang, terutama public figure. Dia juga sering memaki-maki dan mengancam-ancam orang di medsosnya. Banyak bukti dan ada saksinya. Juga ada rekam jejak dia berfoto sambil mengancurkan jari tengahnya ke foto Bapak Presiden Jokowi. Jika sama Presiden saja dia berani, maka sungguh tidak masuk akal jika dia mengaku takut akan ucapan saya yang posisinya beribu-ribu kilometer jauhnya dari Adam Denny. Adam Denny tak lebih dari seorang pembohong yang suka berpura-pura jadi korban. Bahkan saat ini, di detik ini, dia masih resmi ditahan dan dibui oleh Barreskrim karena kasus pencurian data yang akan dia lakukan untuk memeraskan korban. Jadi saat ini dia di penjara dan korbannya dia itu banyak sekali. Terakhir, poin ke-7, mohon maaf yang mulia, saya sebenarnya tidak akan sampai duduk di kursi ini jika saya mampu memenuhi permintaan Adam Denny sebanyak 15 miliar atau nego 10 miliar untuk mencabut perkara. Saya duduk di kursi ini bukan karena saya seorang kriminal yang jahat atau sadis, tapi karena saya bukan seorang milioner. Adam Denny dan pacarnya jelas-jelas berbohong di bawah sumpah Al-Quran tentang isi pertemuan rahasia kami di Hotel Raffles. Saya dan ayah saya sangat-sangat siap untuk dites poligraf atau lie detector untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya tentang apa yang terjadi saat saya dan ayah saya bertemu dengan Adam Denny, pacarnya dan pengacaranya di Hotel Raffles Jakarta tanggal 19 November 2021 jam 5 sore serta tanggal 20 November 2021 jam 9 pagi. Demikian pledoi dari saya yang mulia. Sekali lagi mohon maaf jika agak terlalu panjang. Terima kasih, hormat saya.